Tuhan. Saya percaya bahwa semua hidup kita ada dalam anugerah Tuhan. Dan hari ini di minggu terakhir di bulan Mei tanggal 31 2020, saya percaya ini anugerah Tuhan yang Tuhan beri lewat waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau beribadah dan memuliakan Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita, berikan hati kita secara total, biar lawatan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Mari persiapkan hidupmu mengalami Tuhan pada pagi hari ini, dan kau melihat karya Tuhan yang ajaib akan terjadi dan melawat hidupmu. Mari siapkan hidupmu, kita beribadah bersama-sama. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Lagi sekali shalom. Kesempatan yang indah lagi Tuhan boleh percayakan di setiap kehidupan kita. Kita ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari bawa hatimu untuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala apa yang kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada hingga hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa setiap hidup kami Tuhan. Layakkan setiap hati kami untuk masuk bersama dengan Engkau. Bagi sedang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, biarlah pengurapan-Mu senantiasa dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka bisa merasakan kehadiran-Mu lewat ibadah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari siapkan hatimu lebih lagi bersama dengan Tuhan saat pagi hari ini. Biar sinar kemuliaan Tuhan turun atas kita saat pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya.
akan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi lagi. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Oh, haleluya, menikmati baik-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandangi lagi. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang Kau buat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di setiap hati kami Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi bersama dengan Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Ya Ralada Basyana Raladan. Haleluya, glory, haleluya Tuhan. Ya Ralada Basyik, ya Ralada Batakar, Ralada Basyiminan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan saat ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Sebab itu Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan
hari ini. Inilah setiap kami Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Mari bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Besarkah setiamu di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita
Selamat pagi, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan juga Tuhan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Tema pagi hari ini akan saya nyampaikan firman Tuhan dengan breakthrough in family life, atau terobosan di dalam kehidupan berkeluarga. Mari sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih untuk semua kesempatan yang kau berikan pada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi oleh kuat kuasa-Mu, lidah bibir mulut hamba-Mu. Tuhan, kami ucap syukur juga Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami keadaan sehat dan diberkatin secara rohani maupun jasmani. Lebih lagi Tuhan, Engkau percayakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Urapin oleh kuat kuasa-Mu. Kata demi kata adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengan tema yang kami berikan pada hari ini, breakthrough in family life, atau terobosan di dalam kehidupan berkeluarga. Yang utama dan yang dibutuhkan adalah setiap anggota keluarganya harus dewasa di dalam Tuhan. Karena orang dewasa dalam Tuhan pasti dirinya dapat mengambil keputusannya di dalam hidupnya tepat dan benar, sehingga dirinya dapat memuliakan Tuhan. Tuhan mau agar diri kita sebagai orang percaya harus selalu memperhatikan kehidupan keluarga kita masing-masing, terutama dalam kebutuhan rohaninya daripada hanya kebutuhan jasmaninya. Karena itu sebagai suami, orang tua harus mengajar anggota keluarganya agar selalu takut akan Tuhan, dan ajar mereka untuk rajin beribadah, dan juga agar hatinya selalu melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Dikatakan di sini, firman Tuhan mengatakan, karena itu kita harus melekat di dalam Tuhan. Kita harus dewasa dalam Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Itulah intinya kalau kita mau ada terobosan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dewasa dalam Tuhan bukan hanya bicara tentang umur kita tua dan mudanya, tetapi bicara tentang kedewasaan kerohanian kita di dalam Tuhan. Orang dewasa dalam Tuhan jasmani belum tentu dewasa pula di dalam rohaninya. Sebaliknya, orang yang muda usianya belum tentu juga muda juga rohani. Jadi kedewasaan rohani seseorang tidak dapat diukur dari umur tuanya dan mudanya dari orang tersebut. Orang yang dewasa dalam Tuhan harus kagum dan tajuk pada Tuhan, pada kasih-Nya dan pengorbanannya waktu ada di kayu salib. Bukan lagi kagum dengan tajuk kepada Tuhan hanya karena berkat-berkat-Nya semata. Banyak orang yang masih cinta mula-mula, yang diharapkan adalah berkat, mujizat. Tetapi orang yang dewasa dalam Tuhan, dia tidak melihat lagi berkat dan mujizat. Yang dia utamakan adalah dia tahu kasih Tuhan yang utama. Kasih Tuhan yang diutamakan dalam orang yang dewasa dalam Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, dirinya pasti ada perubahan di dalam kehidupannya, di dalam karakternya, dan juga di dalam perbuatannya, dan yang pasti dirinya selalu takut akan Tuhan. Orang dewasa dalam Tuhan, anggota keluarga harus bisa berkhotbah. Suaminya bisa berkhotbah, istrinya bisa berkhotbah, anak-anaknya bisa berkhotbah. Artinya bukan khotbah di mimbar, tetapi dengan kehidupan sehari-hari dia berkhotbah. Artinya gaya hidupnya yang berkhotbah, memuliakan Tuhan setiap hari dengan hidup benar, hidup kudus, menggambarkan keluarga Kristen yang sejati di dalam keluarganya, sehingga orang melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan ada di dalam rumah tangganya. Nama Yesus Kristus dimuliakan. Khotbah yang luar biasa dan hebat bukan waktu kita di mimbar, tetapi khotbah yang kita layak jalankan melalui gaya hidup kita sehari-hari dengan keluarga kita. Apa arti seorang pintar berkhotbah
atau seorang pendeta khotbahnya luar biasa di mimbar, tetapi waktu turun dari mimbar, gaya hidupnya tidak menggambarkan Yesus di dalam kehidupannya. Orang yang dewasa rohaninya, kata-katanya dalam doanya pun berbeda. Kalau sudah dewasa di rohani, dulunya doanya berkata, Tuhan berkati saya. Tetapi sekarang doanya, Tuhan jadikan diri saya berkat, atau menjadi saluran berkat, menjadi berkat untuk orang lain di dalam hal apa saja. Diri kita menjadi saluran berkat. Diri kita ada menjadi saluran berkat di dalam rohani dan jasmani. Diri kita menjadi saluran berkat. Orang yang dewasa di dalam Tuhan pasti diri mempunyai rasa tanggung jawab kepada Tuhan, dan segala perbuatan selalu akan memuliakan Bapa di sorga. Dirinya bukan saja percaya dengan Tuhan, tapi dirinya naik ke level yang lebih tinggi, yaitu lebih mengasihi Tuhan. Bukan hanya percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan terbatas, tapi mengasihi Tuhan tidak ada batasnya. Orang dewasa dalam Tuhan tidak lagi bicara tentang Tuhan, tetapi bicara dengan Tuhan, yaitu dengan cara lebih banyak berdoa, lebih banyak baca firman Tuhan, lebih banyak memuji Tuhan, lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Artinya, bicara tentang Tuhan bukan kehidupan hari-hari, tetapi bicara dengan Tuhan. Itulah kerinduan kita hari demi hari, yaitu berdoa, baca firman Tuhan, mendengar khotbah yang baik, dan banyak memuji Tuhan. Ingatlah sebagai manusia, diri kita lebih dikasih oleh Tuhan melebihi malaikat. Malaikat berdosa, oleh Tuhan dibuang dari sorga ke dunia. Tetapi waktu manusia berdosa, Tuhan spesial turun dari sorga mencari kita, manusia, untuk menyelamatkan kita. Lalu Ia naik ke kayu salib untuk menembus dosa umat manusia. Apapun dosanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, Dia tebus dosanya di kayu salib. Maka itu dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan melalui hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Kita perlu penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Apa yang terjadi jika Tuhan tidak ada di hidup kita? Mari kita buka Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, Yohanes 10 ayat 10, pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan binasakan. Apa yang dicuri oleh iblis? Si iblis mencuri damai, sejahtera, sukacita yang ada di diri kita dan keluarga kita, sehingga diri kita menjadi seorang pemarah, kasar, gampang tersinggung, akhirnya banyak musuh, dan rumah tangga kita selalu ribut dan selalu banyak masalah. Yang kedua, apakah yang dibunuh oleh si iblis? Si iblis membunuh karakter Yesus yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan sesama kita lagi. Sehingga dengan mudahnya diri kita berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, dan dengan hidup tidak lagi selaras dengan firman Tuhan, dan kita tidak lagi mempunyai buah Roh Kudus di dalam diri kita, karena karakter Yesus sudah tidak ada di dalam diri kita, dibunuh oleh iblis. Yang ketiga, apakah yang dibinasakan oleh iblis? Si iblis membinasakan tubuh, jiwa, roh kita agar kita masuk ke neraka. Disebabkan tubuh kita akan dibinasakan oleh iblis dengan bermacam-macam penyakit. Pertama adalah tubuh kita dibikin binasa oleh kena penyakit. Yang kedua, jiwa kita akan mengalami gangguan, stres, khawatir, cemas, tidak ada sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Itulah jiwa kita. Yang ketiga adalah roh kita tidak dapat lagi berhubungan dengan roh Tuhan dan berbuat dosa menjadi kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dibinasakan oleh iblis dan mudahnya kita masuk ke neraka. Itulah iblis membinasakan tubuh, jiwa, roh kita. Selain dia mencuri damai, sejahtera, sukacita kita, dan juga dia membunuh karakter Yesus dalam hidup kita. Karena itu kita harus menyadari bahwa setiap orang percaya dirinya dituntut oleh Tuhan. Tuntutan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita bukannya memikul salib, bukan memberi persembahan yang besar, bukan menyerahkan hidup saja,
tetapi terpenting adalah penundukan diri kepadanya. Kita harus tunduk, penyerahan, penundukan diri kita kepada Tuhan dengan seluruhnya, surrender at all with God, penyerahan diri dengan tanpa pamrih. Orang dewasa dalam Tuhan pasti dirinya dan keluarganya yang hidup harus selalu rukun bersatu di dalam keluarga juga kepada orang lain. Jika kita hidup rukun, berkat itu tidak perlu dicari dengan susah payah, sebab Tuhan memerintahkan berkatnya kepada kita. Di Mazmur 133 ayat 3, sebab kesanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa maksudnya dengan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan? Kesanalah. Artinya berkat Tuhan diberikan kepada orang yang hidupnya rukun dan damai rumah tangganya. Karena itu rumah tangga kita perlu kesatuan, perlu kedamaian, perlu kerukunan, dan sehingga hati Tuhan terpikat dengan kita, dan sehingga Dia memerintahkan berkat kehidupan kepada kita untuk selama-lamanya melalui malaikat-malaikat. Orang dewasa dalam Tuhan, suami harus mengerti akan kebutuhan istrinya, dan juga istrinya harus mengerti akan kebutuhan suaminya. Apa kebutuhan seorang istri? Kebutuhan seorang istri adalah yang utama dikasihi, bukannya duit, bukannya mobil, bukan yang lain-lain. Diutamakan adalah dikasihi. Apa kebutuhan seorang suami? Kebutuhan seorang suami yang diutamakan adalah dihormati. Istri menghormati dia, anak-anak menghormati dia. Itulah suatu kebanggaan jadi seorang suami kalau hidup benar dan dihormati oleh istrinya dan anak-anaknya. Bukannya seks, tetapi dihormati. Jadi seorang suami ingin dihormati, dia harus mengasihi istrinya. Begitu juga seorang istri ingin dikasihi, dia harus menghormati suaminya. Sampai kapan? Seterusnya dan seterusnya, sampai maut memisahkan dirinya masing-masing. Itulah kasih dan penghormatan harus terjadi dalam rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita ada terobosan di dalam rumah tangga kita, breakthrough in family life. Keluarga kita mendapatkan terobosan di dalam rumah tangga kita, menjadi kehidupan yang baru, yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebagai saya mengharapkan firman ini dapat memberkati saudara-saudara, terutama sebagai imam, bapak-bapak mengerti bahwa harus membawa keluarganya di dalam keluarga, mempunyai keluarga dengan terobosan family life, terobosan di dalam family, keluarga, rumah tangganya, menjadi nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk firman-Nya ini menjadi berkat buat kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengajar kami, mendidik kami, dan memberi kami pengertian bahwa hidup kami harus ada terobosan di dalam rumah tangga kami, yaitu dewasa di dalam Tuhan. Dewasa dalam Tuhan adalah melakukan yang berkenan pada Engkau, memuliakan Engkau dengan karakter hidup kami, anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami, dan juga Tuhan, suami istri bisa memuliakan Engkau, dan kami bisa berkhotbah dengan gaya hidup kami. Tuhan, terima kasih. Semua yang terbaik ada dalam hidup kami. Kami ada hari ini tanpa penyakit, tanpa kekurangan suatu apapun, dan Engkau beri damai sejahtera sukacita. Itulah kerinduan kami, karena Engkau mengasihi kami, Engkau peduli pada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah boleh beribadah pagi hari ini, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah ibadah kita pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita katakan besar anugerah-Mu.
semakin bertambah besar anugerahmu. Mari sekali lagi katakan, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Mari kita datang kepada Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Mari katakan, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan junjungan hidup kami, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah setiap ibadah yang kami boleh kerjakan dimanapun kami berada saat ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah iman kami terus boleh semakin dikuatkan di tengah-tengah segala situasi kondisi keadaan dunia yang saat ini terjadi. Tuhan, kami tetap menaruh harap kami kepadamu, karena kami tetap boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kehidupan kami terus boleh dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang boleh melayani pagi siang hari ini. Kami percaya pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas hidup mereka, dan anugerah-Mu terus akan semakin berlimpah-limpah. Tuhan akan menjadi jawaban bagi setiap doa-doa mereka. Tuhan akan melawat kehidupan mereka dimanapun mereka berada, boleh memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang boleh bersama-sama beribadah saat ini. Tuhan memberkati dan mengurapi kehidupan mereka. Tuhan menjadi pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menerima kekuatan yang baru. Mereka boleh menerima kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan, dan hidup mereka terus boleh diangkat bersama dengan sayap Raja Wali untuk melintasi segala gunung-gunung, lembah-lembah yang ada, sehingga mereka tetap boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Allah Bapa, karena Dialah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dialah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Dia selalu ada dan Dia selalu menyertai kehidupan kita di dalam segala situasi keadaan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa dilimpahkan dengan kasih setia Allah Bapa, cinta, anugerah, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita bersama-sama di awan-awan masuk dalam kerajaan yang mulia. Haleluya, haleluya. Mari dikatakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Anda selalu diberkati Tuhan. Tetap semangat, dan biarlah kita terus boleh hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita, menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita, sehingga hidup kekristenan kita, iman kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless.